Pelaksanaan validasi di SMA Muhammadiyah 1 Sekolah Binaan pagi ini tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan. Kemudian ada pembagian apa ini namanya? Masker dan apa Bu itu? Facial ya. Oke, alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu guru sudah berkumpul dan saya ditemui oleh Bapak siapa Pak? Erwin. Bapak Erwin sebagai Wakakurikulum. Wakakurikulum ya. Pagi ini kita akan melaksanakan validasi Bapak. Jadi mohon nanti bantuannya teman-teman sudah dikoordinasi? Sudah. Sudah? Ya, nanti tempatnya? kan tempatnya pakai. Tempatnya di mana Pak? Ini di ruang apa? Ruang 1. Kelas 3 IPA. Oke, juga sudah. Ini ruangannya sudah siap, alhamdulillah Pak. Satunya lagi di 3 IPS. 3 IPS ya. Ya. Jadi ruangan sudah disetting seperti ini, alhamdulillah. Tetap menjaga kebersihan. Terima kasih. Why you make the test is too easy? Because it relates with their grade. Grade. It will be easy for me to mark their. To keep the score. Yes, to give the score, and then I don't have to make remedy again and again, and then that's why. Yeah. So you don't have to do remedial. Yes. Yeah. In order to like that. Yes. Yeah. But actually, as a teacher, you have to make test variation. Okay. Yeah. The degree of the difficulties of the test must be variation, not too easy all. So, if you are too easy to give the test for the student, the result is okay. The score of the student is higher. Yes. Yeah. Higher. Or higher. Yeah. All of the higher, but the value. Oh yes. You know, the value on the quality of the score is not it's not so good. Walaupun hasil tesnya itu tinggi, tapi kualitas nilai itu tidak bagus. Karena apa? Karena apa? Soalnya tidak bervariasi. Soalnya mudah semua, gampang semua. Karena Ibu tadi mengatakan supaya saya nggak ngadakan remedi Bu, tapi itu tidak diizinkan, ya Bu ya, harus bervariasi. Makanya kenapa Kementerian Pendidikan Nasional memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian memberikan panduan untuk kegiatan pembelajaran, khususnya yang bisa diaplikasikan adalah kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional itu Ibu untuk digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan soal, dibagi bervariasi ya. Nanti saya kirimin lagi soal KKO itu ke Ibu untuk dipelajari, Ibu nggih? Jadi intinya sekali lagi lakukan pembelajaran, terutama di new normal ini, pembelajaran yang bermakna dan membekali kecakapan hidup. Dan tentunya itu bisa diukur dengan memberikan soal yang bervariasi, ya, soal yang memiliki skala prioritas tinggi, ya Ibu ya. Is it only 5 questions? Is it okay? It depend on your material. Dan skala prioritasnya yang Ibu pilih itu apa? Baru Ibu tentukan KKO-nya. Ibu mau menguji tentang apa sih? Kecakapan hidup tentang misalnya teks prosedur. Bagaimana siswa bisa membuat hand sanitizer sederhana berdasarkan misalnya bahan-bahan yang ada di rumahnya. Contohnya kalau di daerah kita kan banyak sirih, membuat hand sanitizer dengan menggunakan daun sirih. Bisa, itulah kecakapan hidup, keterampilan hidup. Kemudian nilai moralnya apa? Karakter yang diberikan pada siswa bermaknanya di mana? Dia adalah bekerja keras, kreatif, tanggung jawab.
Ya kan, itu nilai moral. Ya itulah yang Ibu harus berikan kepada siswa sehingga siswa itu mampu bertahan hidup dalam menghadapi masa krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis pandemi. Oke, do you agree with me? Oke, thank you, ma'am. Banyak C1-nya nanti baru terakhir C2 itu masih diperbolehkan gitu ya? Atau memang harus naik terus C1, C2, C3, kemudian C4 gitu loh? Memang dalam mengajar, guru harus mempertimbangkan kondisi siswa. Tapi sebagai guru harus juga perlu mempertimbangkan bahwa siswa itu harus menguasai kompetensi yang harus dicapai, ya. C1 atau C6 itu misalnya, itu kan memang tergantung sangat sulit. Namun itu bisa soalnya disederhanakan. Contoh Bapak ngajar apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi. Kalau Bapak membuat soal C6 itu kan mencipta. Ya, mencipta salah satunya. Kalau yang disederhanakan sangat sulit tapi intinya tidak menyulitkan siswa. Kalau yang kelas 3 ya Bu ya, itu kan akuntansi Bu. Jadi selama siswa itu bisa membuat misalnya neraca, itu kan berarti sudah mencipta dia gitu, sudah membuat. Jadi neraca kan nggak perlu apa ya, soal yang sulit-sulit gitu. Yang penting selama dia bisa membuat ada bukti fisik, buktinya gitu kan, neracanya benar, pos-posnya benar, ya sudah berarti dia sudah bisa C6 gitu. Itu Bapak sudah memahaminya, sehingga dalam aplikasinya penerapan pada siswa Bapak juga seperti itu. High order thinking memang tidak harus sulit, tapi narasinya yang melatih siswa untuk berpikir kritis. Begitu juga Pak, kalau Bapak membuat C6 juga memang kategorinya jangan sulit-sulit amat, tapi narasinya itu melatih siswa berpikir kritis. Contohnya tadi Bapak beri contoh mencipta neraca. Bapak buat soalnya tergolong sulit, tapi di situ kan narasinya sederhana, ya enggak? Neracanya sederhana kan, tapi sudah termasuk mencipta walaupun sederhana. Kan ada mencipta yang sangat sulit. Bahannya mereka siapkan segala macam. Nah itu dia. Bahkan kalau bentuknya itu proyek kan ada jangka waktu panjangnya. Nah gitu itu dia. Jadi Bapak memahami ya. Jadi untuk penerapannya dalam proses pembelajaran perlu keempat-empatnya diterapkan Pak. Iya Pak ya. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita memilih di zona nyaman, yaitu memahami saja, biar nanti nggak remedi deh, iya kan? Jangan sampai, paling tidak sedikit banyak Bapak latih siswa untuk bernalar. Kalau yang KKO-nya, walaupun KKO-nya atau tingkatannya itu C-nya itu naik, tapi bentuknya sederhana gitu. Iya, seperti dikatakan hot itu kan, hot kan tidak mesti sulit, ya kan? Tapi melatih siswa untuk berpikir kritis, ya. Narasinya, deskripsinya itu melatih siswa untuk berpikir kritis, ya Pak ya. Ya. Oke, any question? Any more to discuss? Kalau ditanyain terus nanti yang lainnya nggak kebagian. Ya. Tindakan lagi untuk penilaian rapor. Oke, jadi untuk daftar nilai Ibu membuat aplikasi sendiri. Ya, saya membuat itu dengan model aplikasi apa? Saya pakai Excel aja Bu. Excel. Jadi Ibu masukkan sendiri, jadi tidak ketergantungan dengan pihak sekolah. Iya, jadi saya membuat sendiri yang mudah saya pahami. Nanti ketika dan bisa diterapkan. Nanti kalau di akhir semester untuk direport, tinggal kita kasihkan hasil. Jadi tidak terlalu ribet. Oke, tidak terlalu ribet ya. Aplikasi yang sederhana dibuat sendiri bisa diterapkan. Belum dikasih sarapan kali sama Bu aja. Masuk nanti bukunya. Intro mainnya sambil dilengkapi. Profil di atas. Baik, saya mulai dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah Pak Adin yang mewakili, yang saya hormati Bapak Umar sebagai Ketua MKKS SMA Balikpapan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah Balikpapan, Muhammadiyah 1 karena ada 2 nanti, Muhammadiyah 1. Bapak Ibu, seperti setiap tahunnya kegiatan validasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang pelaksananya adalah pengawas. Saya sebagai pengawas pembina di sini akan memberikan bantuan kepada guru untuk menyusun perangkat dengan baik. Tujuan kegiatan ini di samping yang pertama memotivasi guru ya untuk tetap bersemangat dalam melakukan kinerjanya walaupun di masa new normal ya. Ibu Bapak agar terus termotivasi, maka pengawas selalu melaksanakan tupoksinya baik dalam supervisi akademik maupun dalam kegiatan validasi atau kegiatan yang lainnya. Jadi pagi ini kita laksanakan validasi di sekolah ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan dicatat Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memotivasi teman-teman untuk hadir ke sini dan menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini di hari ini berjalan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP 1 lembar Bapak, ini dalam era new normal, apakah RPP Bapak yang disederhanakan atau masih 1 lembar yang ikuti tadi itu bukan dari permen? Iya. Ya, oke. Kemudian di sini di RPP Bapak coba bacakan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Gimana Pak? Karena tulisannya kecil betul. Mentang-mentang 1 lembar tadi anunya. Iya betul. Coba baca pakai kacamata Pak, gimana? Kacamata saya nggak tembus itu. Jadi dia itu mengikuti indikator itu. Yo, indikatornya apa? Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah ekonomi. Yang ketiga, memahami lagi konsep pilihan, kebutuhan dan keinginan serta skala prioritas. Kemudian memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian memahami konsep biaya peluang. Terus apa lagi? Banyak memahami konsep prinsip ekonomi. Kemudian memahami konsep motif ekonomi. Memahami lagi. Kemudian memahami, masih banyak memahaminya. Memahami pembagian ilmu ekonomi, kemudian konsep ekonomi syariah, baru yang ini yang KD 4, jadi menyajikan KD 4, menyajikan apa itu Pak? Hasil identifikasi tentang konsep tadi. Oke. Saya tidak menggurui Bapak, kita sharing aja. Sekarang Bapak dalam menentukan indikator ini, kata kerjanya melihat dari mana Pak? Kan Bapak mau mengatakan memahami, kemudian yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga baru menyajikan. Bapak mendapatkan kata kerja ini dari mana? Itu yang dari belum itu. Taksonomi belum. Jadi menurut Bapak, kalau memahami itu termasuk kategori soal apa Pak? Soal itu masih belum, itu kalau nggak salah itu tingkat di memahami itu C2 kalau nggak salah. C2. Nanti dicek lagi ya C2. Terus dalam tujuan pembelajaran Bapak ini tadi paling banyak adalah kata siswa dapat memahami. Memahami itu sebenarnya Pak itu sulit untuk diukur. Jadi memahami itu sulit diukur ya, karena paham kan. Jadi saran saya sebaiknya Bapak rubah
Bapak rubah indikator kata kerja dalam indikator itu jangan memahami semua. Kalau memahami memang agak sulit kita mengujinya. Tapi kalau siswa dapat menjelaskan tentang, nah menjelaskan itu berarti kompetensinya Bapak bisa ukur. Paham ya Pak ya? Jadi Bapak pilih KKO, kata kerja operasional. Boleh coret Pak, silakan coret Pak. Untuk menentukan tujuan pembelajaran perlu merujuk pada KKO dan pembagian tingkat kesulitannya ya Pak ya. Kalau dia itu misalnya kayak saya kan mungkin anggap aja memahami itu KKO-nya kan gitu. Itu kan banyak memahami. Iya, memahami semua dalam satu pertemuan Bapak banyak kan memahami. Itu boleh nggak Bu? Misalnya itu kan berarti sederajat semua tuh. Kalau C2 dia C2 terus apa harus C2 dia meningkat C3 apa sebaiknya seperti itu. Naik gitu ya? Iya, proses pembelajaran. Jadi ada yang mengatakan jika prosesnya benar, maka hasilnya juga benar. Jadi jika proses pembelajaran yang Bapak lakukan benar sesuai hierarkinya, maka nanti hasilnya akan bagus. Ya Pak, intinya adalah pada proses. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita berasumsi semau saya dong, orang-orang nggak tahu. Tapi kan orang nggak tahu hasilnya nanti ujian nasional atau assessment di akhirnya orang lain bisa tahu. Jadi sharing saja masukan saya, Bapak pertimbangkan ya Pak, perlu pertimbangkan tingkat kesulitannya. Jadi menjelaskan, mengidentifikasi, kemudian pilih kata kerja operasional yang sesuai dan dapat diukur. Jangan terlalu banyak yang nggak bisa diukur ya Pak ya. Kalau memahami kita sulit untuk mengukurnya, paham ya Pak ya? Ya, usahakan itu ada 4 tingkatan lah, mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Begitu ya Pak ya? Do you agree with me? Agree Bu. Yeah, thank you.